Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad nabi ummihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada Bapak Rektorat Institut Agama Islam Negeri Bone, kepada Bapak Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri Bone yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Syahrul Ramadan MPD yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anugerahnya lah kita masih diberi kesempatan, kebahagiaan dan kenikmatan serta kesehatan yang masih bisa kita rasakan saat ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Nabi berkenan berikan kita syafaat di akhirat kelak. Amin ya Allah. Perkenalkan, saya Halma Korella, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bone dengan jurusan Tadris Bahasa Inggris, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Orang Tuaku, Jalanku ke Surga. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua merupakan orang yang paling mulia. Saking mulianya, Allah menitipkan surga kepadanya untuk kita. Kita sebagai muslim diwajibkan untuk berbakti kepadanya, bukan hanya kepada ibu, tetapi juga kepada ayah. Mereka berdua adalah orang yang telah mendidik kita dari kecil hingga besar. Sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, pada Quran Surah An-Nisa ayat 36, yang artinya bahwa sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta berbaktilah kepada kedua orang tua. Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk tidak menyekutukannya dan hanya menyembah Allah karena Allah adalah Zat yang Esa. Dan dari ayat itu pula dijelaskan bahwa kita sebagai manusia diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepadanya, dan sebisa mungkin bahagiakanlah dia. Kepada teman-teman sekalian yang berbahagia, begitu besarnya jasa orang tua kepada anak-anaknya, sehingga kita sebagai orang yang masih memiliki orang tua dan yang sudah tidak ada patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa yang bisa kita perbuat untuk orang tua kita? Bisakah kita membalasnya? Mungkinkah orang tua mau menerimanya? Orang tua kadang tidak mengharapkan sesuatu dari anaknya. Yang dia harapkan kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Mungkin itu yang bisa kita nilai. Untuk itu, setiap anak diwajibkan berbakti kepada orang tuanya. Dalam agama Islam pun, berbakti kepada orang tua merupakan hal yang sangat wajib dilakukan oleh anak-anak. Dalam agama Islam, kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua karena banyak sekali ayat menerangkan bahwa banyak pahala yang kita dapatkan ketika berbakti kepada orang tua. Bukan hanya pahala yang bisa kita dapatkan, melainkan surga, karena Allah menitipkan surga kepada orang tua. Saking mulianya tersebut, Allah dititipkan surga oleh Allah loh. Jadi, kita sebagai anak hendaknya tidak berbuat kasar maupun berbantahan kepada orang tua. Jangan jadi anak durhaka, karena saat kalian durhaka kepada orang tua, disitulah siksaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditimpakan kepada kalian. Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Semoga itu tidak terjadi. Sebagai generasi milenial, sebagai generasi soleha dan soleh, kita sebagai anak muda, mari kita menghormati orang tua, berbakti kepadanya, melakukan apa yang dia suruh, selama itu baik bagi kita dan bagi dia. Kita hendaknya selalu mendoakannya sebagai kebaikan yang bisa kita berikan untuknya, karena kita tidak tahu kapan dia akan pergi, dan kita tidak tahu siapakah yang pertama kali pergi, kita atau dia. Itu tidak
kita tahu itu hanya Allah, itu hanya milik Allah lah, karena Allah lah yang tahu segalanya. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah mereka, sayangilah mereka, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai anak hendaknya mendoakan orang tua kita, karena mereka adalah orang yang tidak pernah putus doanya kepada Allah untuk kita. Orang tua, orang yang mendidik kita. Namun ada juga orang tua di luar sana seperti guru maupun dosen kita yang merupakan orang tua kita, orang tua kita juga. Mereka adalah orang yang mendidik kita, memberikan kita ilmu tanpa pamrih. Kita adalah bekas murid yang masih memiliki budi kepadanya. Di samping itu, kita wajib juga menghormati guru maupun dosen yang kita miliki, karena atas jasa mereka yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan serta mendidik kita menjadi orang yang berguna, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Walau bagaimana tingginya pangkat seseorang atau kedudukan seseorang, mereka pasti bekas murid yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidiknya masa dahulu. Betul? Seperti itu. Oleh karena itu, Islam pun mengajarkan kita supaya menghormati guru dan memuliakannya, sebagaimana kita memuliakan ibu bapak kita, karena merekalah penyampaian ilmu kepada kita untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai pengganti ibu bapak kita bila kita berada di sekolah ataupun madrasah. Sebagai generasi yang soleh dan soleha yang insya Allah dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa mendoakan serta berbuat baik kepada kedua orang tua, serta berbakti kepadanya, karena jasa orang tua kita tidak akan pernah terukur oleh apapun. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.